Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan inovatif, yaitu teknologi haptik. Di era digital yang terus berkembang ini, teknologi ini semakin menjadi sorotan karena potensinya untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia virtual. Mari kita eksplorasi lebih dalam dan melihat bagaimana teknologi ini dapat mengubah hidup kita. Pertama-tama, apa sebenarnya teknologi haptik? Teknologi haptik adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk merasakan sensasi sentuhan dari objek virtual. Ini bukan hanya tentang melihat sesuatu di layar, tetapi juga merasakan kehadiran fisik dari objek tersebut. Contohnya, saat kita bermain game, controller bisa bergetar saat kita melakukan aksi tertentu. Namun, keajaiban sebenarnya terjadi ketika kita menggunakan sarung tangan haptik yang memungkinkan kita merasakan tekstur, berat, dan bentuk objek. Jadi, ini semacam pengalaman yang bikin kita merasa seolah-olah kita ada di dalam dunia game, ya? Keren. Tapi, apakah ini hanya untuk game saja atau bisa digunakan di bidang lain juga? Bagus pertanyaannya, Raffi. Teknologi haptik memang sangat populer di dunia game, tetapi aplikasinya jauh lebih luas. Dalam bidang pendidikan, mahasiswa kedokteran bisa berlatih prosedur medis dengan simulasi haptik, merasakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh tanpa risiko terhadap pasien. Ini adalah langkah besar dalam dunia pendidikan dan pelatihan profesional. Selain di bidang pendidikan, ada banyak aplikasi lain dari teknologi haptik. Misalnya, di bidang kesehatan, alat-alat yang dilengkapi teknologi haptik memungkinkan dokter untuk merasakan ketidaknormalan dalam tubuh pasien hanya dengan menyentuh permukaan luar. Ini sangat membantu dalam diagnosis dan perawatan pasien. Jadi, mereka bisa merasakan seperti apa yang terjadi di dalam tubuh hanya dengan menyentuh permukaan luar. Itu sangat menakjubkan. Apakah semua dokter sudah menggunakan teknologi ini? Belum sepenuhnya, Raffi. Meskipun teknologi haptik sudah ada, adopsinya masih memerlukan waktu. Banyak rumah sakit dan universitas medis sedang dalam proses integrasi teknologi ini. Namun, kita sudah melihat kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan diharapkan semakin banyak institusi yang menggunakan teknologi saat ini, ada banyak penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan teknologi haptik lebih lanjut. Beberapa perusahaan sedang berfokus pada pengembangan sarung tangan haptik yang lebih canggih dan responsif. Sarung tangan ini tidak hanya akan memberikan umpan balik getaran, tetapi juga akan meniru sensasi tekstur dan tekanan yang lebih kompleks. Jadi, kita bisa merasakan tekstur seperti kasar, halus, atau bahkan beratnya suatu objek. Itu pasti sangat realistis. Tepat sekali. Dan selain itu, ada juga penelitian yang berfokus pada penggunaan teknologi haptik dalam bidang rehabilitasi. Beberapa program sudah mengimplementasikan terapi haptik untuk membantu pasien pulih dari cedera atau stroke. Dengan teknologi ini, pasien dapat merasakan dan berlatih gerakan yang akan membantu mereka pulih lebih cepat. Meski ada banyak peluang, ada juga tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan teknologi haptik. Salah satunya adalah biaya produksi yang tinggi. Banyak perusahaan masih berjuang untuk menciptakan perangkat haptik yang terjangkau dan dapat diakses oleh semua orang. Berarti harga yang mahal bisa jadi penghalang untuk penggunaan teknologi ini secara luas? Apa ada solusi untuk masalah ini? Ya, benar sekali. Namun, banyak peneliti dan perusahaan teknologi sedang berupaya untuk mengembangkan metode produksi yang lebih efisien dan hemat biaya. Misalnya, dengan menggunakan material baru yang lebih fleksibel dan responsif untuk menciptakan perangkat haptik. Selain itu, ada juga inovasi dalam perangkat lunak yang dapat meningkatkan pengalaman haptik tanpa memerlukan perangkat keras yang mahal. Di masa depan, kita dapat berharap untuk melihat lebih banyak aplikasi teknologi haptik. Dalam dunia virtual reality, misalnya,
Teknologi haptik dapat membuat pengalaman kita menjadi jauh lebih mendalam. Bayangkan saat kamu berjalan di lingkungan virtual, kamu bisa merasakan tekstur jalan, getaran kendaraan yang lewat, dan bahkan angin yang berhembus. Wow, itu pasti bikin pengalaman virtual jadi jauh lebih nyata. Apakah ada contoh yang sudah ada saat ini? Saat ini, ada beberapa game VR yang mulai menggunakan teknologi haptik untuk meningkatkan pengalaman bermain. Misalnya, game yang memungkinkan pemain merasakan sensasi tembakan, ledakan, dan interaksi dengan objek di dunia virtual. Namun, kita masih menunggu inovasi lebih lanjut untuk mencapai pengalaman yang sepenuhnya imersif. Tidak hanya di bidang hiburan, tetapi juga dalam interaksi sosial, teknologi haptik dapat mengubah cara kita berkomunikasi. Bayangkan jika kita bisa merasakan sentuhan orang terkasih meskipun mereka berada jauh dari kita. Ini bisa sangat mengubah cara kita menjalin hubungan. Jadi, kita bisa merasa seperti berpelukan meski terpisah jarak. Itu sangat menyentuh. Apakah ini sudah dalam tahap pengembangan? Ya, beberapa perusahaan sedang mengeksplorasi konsep ini, meskipun masih dalam tahap awal. Gagasan tentang sarung tangan atau perangkat haptik yang memungkinkan kita merasakan sentuhan dari jarak jauh sudah mulai dibicarakan. Ini bisa menjadi langkah besar menuju interaksi sosial yang lebih mendalam. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat beberapa studi kasus penggunaan teknologi haptik. Misalnya, di bidang pendidikan ada universitas yang sudah menggunakan simulator haptik untuk pelatihan bedah. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktis yang aman. Wow, jadi mereka bisa belajar langsung seolah-olah mereka sedang melakukan operasi nyata? Keren. Tapi, bagaimana dengan penggunaannya di bidang seni? Itu juga menarik, Raffi. Di dunia seni, beberapa seniman sedang bereksperimen dengan teknologi haptik untuk menciptakan instalasi seni interaktif. Dengan menggunakan perangkat haptik, pengunjung bisa merasakan seni dengan cara yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Sebagai penutup, penting untuk kita mempertimbangkan implikasi etis dari penggunaan teknologi haptik. Seiring dengan kemajuan teknologi ini, kita perlu bertanya, bagaimana kita akan menggunakan teknologi ini dengan bijak? Misalnya, penggunaan teknologi haptik dalam konteks manipulasi perasaan dapat menimbulkan masalah etis. Itu benar, Johnson. Kita perlu memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk hal-hal positif dan tidak disalahgunakan. Apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah ini? Ya, beberapa organisasi dan peneliti sedang bekerja untuk menetapkan pedoman etis dalam penggunaan teknologi haptik. Diskusi ini sangat penting agar teknologi ini digunakan untuk meningkatkan pengalaman manusia, bukan untuk mengeksploitasi. Jadi, untuk merangkum, teknologi haptik memiliki potensi besar untuk mengubah banyak aspek dalam kehidupan kita, mulai dari pendidikan hingga interaksi sosial. Meskipun ada tantangan yang harus diatasi, kemajuan dalam teknologi ini menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang benar menuju masa depan yang lebih interaktif.